Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gladys Susanti. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan semester 6. Saya di sini akan melakukan tutorial uji analisis regresi linier untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya sudah menyiapkan data observasi yang akan saya gunakan untuk uji analisis regresi linier menggunakan EVIS 13. Baik, langsung saja kita buka EVIS 13. Lalu di sini kita pilih file, lalu new, dan juga ke work file. Nah, setelah muncul seperti ini adalah pilihan data yang Anda gunakan. Nah, di sini tuh ada data cross section, data time series, dan juga data panel. Nah, pada kesempatan hari ini data yang saya gunakan adalah data observasi, maka yang saya pilih adalah unstructured. Nah, untuk bagian kolom observasi ini saya isi dengan angka 30. Lalu klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung kita klik quick, lalu ke empty group. Nah, kolom ini digunakan untuk memasukkan data observasi yang telah disiapkan tadi ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kopinya boleh dari variabel ini atau langsung ke sini. Kalau saya langsung ke variabelnya saja, kita copy, lalu kita masukkan ke EVIS. Nah, jika bersama dengan variabelnya, kita letakkan di atas angka 1, lalu kita paste. Nah, seperti ini. Agar memudahkan untuk mengujinya nanti, kita bisa rename ini. Seperti pertemuan ini adalah variabel dependent, kita ganti dengan huruf Y. Seperti ini. Kemudian untuk investasi adalah data variabel independen atau X1. Kita pilih nama X1. Dan untuk pendidikan ini kita pilih nama X2. Nah, setelah sudah, nanti akan muncul di sini data yang sudah kita masukkan tadi. Lalu ini bisa di close. Nah, klik yes. Kemudian jika ingin melihat datanya, kita tinggal klik di bagian variabel, lalu kita klik show. Klik OK. Nah, di sini sudah muncul sendiri. Kita close. Nah, untuk pengujian, kita bisa klik quick, lalu ke estimate equation, lalu di sini kita tulis Y spasi C spasi X1 spasi X2. Lalu di sini ada pilihan beberapa uji. Nah, kali ini kita memakai uji LS ya. Lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil uji dari yang tadi. Di sini ada C, X1 dan X2. Sini ada koefisien, ada statistik, dan ada probability. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita klik view, lalu ke residual, lalu ke histogram normality test. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini udah uji normalitas, lalu kita copy saja dengan cara Windows Shift S. Nah, di sini kita copy. Seperti ini.
Setelah kita copy, nanti kita paste di Word ya, seperti ini. Lalu kita interpretasikan seperti pada kriteria di bawah ini. Nah, untuk probability di sini, probability dari ujian normalitas sendiri adalah 0,83943. Kemudian nilai JB-nya atau Jelko-Bera-nya adalah 0,38737. Nah, pada kriteria pengujian ini, nilai probability lebih besar dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa apabila nilai probability lebih besar dari 0,5, maka data akan terdistribusi normal. Begitu pula dengan nilai JB. Nilai JB akan dibandingkan dengan nilai Chi-square. Nah, nilai Chi-square ini didapatkan dari tabel Chi-square yang bisa dicari lewat Google ya teman-teman. Tabel Chi-square. Nah, di sini banyak pilihan untuk tabel Chi-square-nya. Nah, di sini kita lihat di variabel, karena data observasi kita adalah 30, maka kita lihat di angka 30, dan untuk persen kita lihat di angka 5%, karena signifikansi adalah 0,05%, yaitu 43,77. Nah, setelah dibandingkan, nilai JB-square lebih kecil dari nilai Chi-square. Terbukti normal apabila Jelko-Bera lebih kecil dari nilai 43775 atau nilai Chi-square. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai probability 0,823943 lebih besar dari 0,05 sehingga data terindikasi normal. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil perbandingan nilai JB hasil analisis sebesar 0.387.307 lebih kecil dari 43775, yang berarti data juga terdistribusi normal. Baik, setelah itu kita akan melakukan uji multikolinialitas, yaitu dengan cara kita kembali ke estimation yang tadi, seperti ini. Lalu kita klik view, kita ke official diagnosis, lalu pilih ke variance influence factor. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji multikolinialitas. Lalu kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, pada uji multikolinialitas ini yang kita bandingkan adalah nilai VIF ini, dimana jika nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak mengalami multikolinialitas. Sebaliknya, jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka mengalami multikolinialitas. Berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai X1 dan X2 sebesar 1.082706 lebih kecil dari 10, sehingga data tidak terjadi masalah multikolinialitas. Jadi model ini lolos uji multikolinialitas karena X1 dan X2 tidak saling berkorelasi. Nah, selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Nah, pada uji autokorelasi ini ada cara 1 dan cara 2. Dari cara 1 kita lihat dari nilai Darwin-Watson sini. Nah, yang
2790941. Nah, untuk cara yang kedua, kita klik view, lalu ke residual diagnosis, lalu ke serial correlation LM test, lalu klik OK. Nah, di sini sudah tertera dari pengujian cara 2 autokorelasi tersebut melalui uji LM test. Nah, kita copy. Kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Untuk cara 1 tadi, kita menggunakan nilai Darwin-Watson, di mana nilai ini kita bandingkan dengan tabel Darwin-Watson seperti ini. Tapi saya menekankan dengan menggunakan cara 2 karena lebih efektif dan lebih mudah untuk dibandingkan. Dengan cara 2 ini kita melihat dari nilai probability chi-square, di mana nilai ini akan kita bandingkan dengan 0,05 signifikansi dari uji autokorelasi sendiri. Nah, interpretasinya adalah berdasarkan hasil uji autokorelasi, data di atas dengan nilai probability chi-square lebih kecil sebesar 0,06. Maaf, ini harusnya lebih besar ya. Lebih besar sebesar 0,0602, lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menerima HO sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya kita akan uji heteroskedastisitas ya. Bisa langsung ke view, lalu ke residual, lalu ke heteroskedastisitas. Nah, di sini kita memakai cara Glatzer ya teman-teman. Lalu klik OK. Nah, ini hasil dari uji heteroskedastisitas tadi. Kita copy, lalu kita masukkan ke, nah seperti ini. Untuk uji heteroskedastisitas ini kita lihat dari probability chi-square-nya juga. Ini untuk hipotesis sendiri, HO sama dengan tidak ada hetero, HA sama dengan terdapat hetero. Untuk pengujian heteros ini, jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jika p-value lebih besar dari 0,5 maka HO diterima. Dan hasil dari uji di atas yaitu p-value sebesar 0,573 lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Dengan interpretasi berdasarkan hasil analisis data di atas diperoleh nilai probability sebesar 0,5783 lebih besar dari 0,05 hingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima atau tidak terdapat hetero. Nah, kemudian kita akan uji analisis regresi berganda. Nah, pada analisis regresi berganda ini kita mengcopy dari estimasi equation yang awal, yang ini ya, yang setelah kita uji dari variabel dependent dengan variabel independen. Nah, untuk uji analisis regresi sini kita membuat model regresi seperti ini, yaitu sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B. Untuk nilai A kita ambil dari nilai koefisien C. Lalu untuk nilai
X1 kita mengambil dari nilai koefisien X1, dan untuk X2 kita mengambil dari nilai koefisien X2. Untuk biayanya sendiri saya menggunakan data PDRB. X1 adalah investasi dan X2 adalah pendidikan. Untuk interpretasi atau cara membacanya yaitu apabila variabel investasi atau X1 dan pendidikan X2 bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka besarnya rata-rata PDRB diprediksi tetap sebesar 1,2121 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai PDRB tidak hanya dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, setiap kenaikan variabel investasi atau X1 sebesar 1 satuan, maka PDRB diprediksi akan meningkat sebesar 0,0062 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara investasi dengan PDRB. Nah, selanjutnya, setiap kenaikan variabel pendidikan atau X2 sebesar 1 satuan, maka PDRB diprediksi akan meningkat sebesar 0,1474 satuan dengan asumsi variabel investasi dianggap tetap. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara pendidikan dan PDRB. Nah, jika dibandingkan dengan besaran koefisiennya, variabel pendidikan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan lebih besar atau dominan terhadap peningkatan PDRB karena nilainya yang lebih tinggi dari investasi dibandingkan dengan variabel investasi. Dari hal ini gambaran bahwa model ini kebijakan yang berfokus pada pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan dan memberikan dampak yang lebih progresif dan berlipat ganda terhadap pertumbuhan PDRB. Pada uji hipotesis ini ada uji T parsial dan juga uji F simultannya. Untuk uji T, kita menggunakan hipotesis 1 dan 2. Hipotesis 1 untuk membandingkan nilai T statistik dengan probability. Lalu kita melihat dari nilai ini, T statistik dan juga probability. Nah, kriteria pengujian dari cara 1 ini yaitu membandingkan nilai probability, di mana HO akan diterima apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, dan sebaliknya yaitu HO akan ditolak apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai probability 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dan T statistik sebesar 28,24731 lebih besar dari 205,183, maka dapat disimpulkan bahwa HO akan diterima dan HA ditolak, yang berarti investasi tidak berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap PDRB. Nah, untuk cara kedua ini kita menghitung atau membandingkan antara nilai statistik, di mana HO akan diterima bila T tabel lebih kecil dari T statistik dan lebih kecil dari T tabel, dan HO akan ditolak apabila T statistik lebih besar dari T tabel atau T statistik lebih kecil sama dengan T tabel. Nah, untuk cara menghitungnya atau cara menentukan T tabelnya yaitu dengan cara N min K min 1 sama dengan 30, yaitu jumlah data, dan
variabelnya berjumlah 2 dan juga min 1, yaitu 27. Kemudian kita mencari nilai t-tabel di angka 27. T-tabel. Nah, untuk t-tabel di sini kita melihat di angka di 0,025 ya, atau 0,05. Kita lihat di bagian 27, yaitu di angka 2.05183. Nah, seperti ini. Lalu interpretasinya adalah berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai probability 0,0000 lebih kecil dari 0,05 dan statistik sebesar 2824 lebih besar dari 2.05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HO diterima dan HA ditolak. Yang berarti investasi tidak berpengaruh positif, tetapi signifikan terhadap PDLP. Nah, untuk hipotesis 2, yaitu untuk membandingkan nilai tes statistik dengan probability X2. Nah, kriterianya sama ya teman-teman. Jadi HO diterima apabila nilai probability lebih besar dari 0,05 dan juga HO akan ditolak jika nilai probability-nya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis data di atas, nilai probability 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan T statistik sebesar 8.8570 lebih besar dari 2.05128, maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Nah, yang berarti pendidikan tidak berpengaruh positif, tetapi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini setiap kenaikan satu akan menurun tingkat sebesar segitu. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, yaitu perbandingan nilai statistik seperti yang saya jelaskan pada hipotesis 1 tadi, sama, yang dapat disimpulkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh positif, tetapi tetap signifikan terhadap PDLP ya. Nah, kemudian untuk uji F atau uji simultan, ini kita dapat menguji hipotesis 3 membandingkan F statistik dengan probability F statistik. Nah, di sini nilainya, kriterianya cukup sama seperti ini. Nah, untuk caranya yaitu kita membandingkan HO akan diterima bila F tabel lebih kecil dari F statistik lebih kecil dari F tabel, dan HO ditolak bila F statistik lebih besar dari F tabel atau F statistik lebih kecil sama dengan F tabel. Nah, berikutnya yaitu seperti rumus yang awal tadi. Nah, untuk nilai F tabel ini kita bisa lihat di Google. Nah, untuk F tabelnya sendiri kita lihat di 2, karena variabelnya ada 2, maka kita lihat di angka
2027 yaitu 3,35 sini. Nah, berdasarkan hasil olah data di atas, maka nilai probability F dihitung sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,5, sehingga berdasarkan kriteria di atas, maka HO ditolak dan HA diterima. Ini sejalan dengan perbandingan menggunakan F hitung 5493025 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,35. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi dan pendidikan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Nah, untuk pengujian koefisien determinasi ini kita mengambil dari nilai adjusted R-square-nya yaitu 0,97426 dengan interpretasi berdasarkan tabel di atas. Diketahui nilai adjusted R-square-nya adalah sebesar 0,974236. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen atau investasi dan pendidikan secara bersama-sama memiliki kemampuan sebesar 97,42% dalam menjelaskan variasi atau perubahan pada variabel dependen atau PDRB. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 2,58% disebabkan atau dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, atau mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti inflasi, ekspor, dan lain-lain. Cukup sekian mungkin tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena juga masih belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.